Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Seneng banget rasanya Anda bisa gabung. Gini, kalau Anda pernah ngerasain momen di mana kerjaan kerasa kaos banget, semua orang kayaknya sibuk lari sana-sini, tapi entah kenapa nggak ada kemajuan yang benar-benar berarti pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Tujuan kita hari ini cuma satu, mengubah kekacauan korporat jadi kejelasan yang absolut. Kita bakal bedah bareng-bareng sumber terkemuka soal penyelarasan strategis dan ngebuktiin gimana satu kerangka kerja bisa ngerubah total cara perusahaan beroperasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, saya pengen Anda mikirin pertanyaan ini bentar deh. Kenapa tim yang isinya orang-orang pintar, berbakat, pekerja keras, kok pada akhirnya bisa gagal? Bikin frustrasi banget kan? Bayangin aja, Anda punya tim yang super dedikatif, rela lembur tiap hari, meras keringat, mendayung perahu sekuat tenaga. Tapi masalahnya, mereka semua mendayung ke arah yang beda-beda. Tenaga habis, tapi perahunya cuma muter-muter aja di tempat, nggak kemana-mana. Oke, mari kita selami akar masalahnya. Si perahu yang cuma muter-muter tadi tuh sering banget kejadian karena satu musuh utama kita hari ini, sindrom objek mengkilap atau shiny object syndrome. Berdasarkan materi yang kita bedah, ini tuh kebiasaan bahaya di mana perusahaan terus-terusan ngejar proyek atau ide baru yang dari luar kelihatan, wah keren banget, inovatif. Tapi realitanya, hal-hal itu nggak ngasih nilai tambah apa-apa buat tujuan utama organisasi. Itu murni cuma gangguan, objek mengkilap yang ujung-ujungnya cuma bikin tim Anda ngerjain tugas ekstra yang sama sekali nggak relevan. Biar nggak terjebak di sana, kita butuh struktur. Jadi, hari ini kita bakal ngelewatin 5 langkah pembahasan. Pertama, kita lihat biaya dari ketidakselarasan. Kedua, cara menyembuhkan sindrom objek mengkilap. Ketiga, cetak biru OKR. Keempat, OKR di dunia nyata. Dan kelima, konsep tim dari berbagai tim. Sip, lanjut. Bagian 1. Biaya dari ketidakselarasan. Apa jadinya saat departemen beroperasi di dalam silonya masing-masing? Sebelum ngobrolin obatnya, kita harus paham dulu nih akar penyakitnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi kalau departemen jalan sendiri-sendiri? Nah, yang paling menarik sekaligus ngeri adalah gimana gejala-gejala ini tuh numpuk kayak bola salju. Ketidakselarasan kecil di awal bakal memicu pemborosan sumber daya buat proyek yang nggak penting. Terus, gara-gara kebanyakan proyek yang simpang siur, para pemimpin akhirnya kehilangan pengawasan strategis. Begitu pengawasan hilang, kebingungan mulai muncul, dan orang-orang yang emang pesimis dari awal bakal makin vokal. Ujung-ujungnya, tenaga kerja jadi apatis, perusahaan jadi kaku, dan waktu ada krisis mendadak, mereka lumpuh total. Kalau kita jejerin dua kondisi ini, kerasa banget bedanya. Di satu sisi, kita punya masa lalu yang kelam, rencana independen. Di sini, tiap orang kerja sendiri-sendiri yang akhirnya cuma bikin bingung. Di sisi lain, kita punya kondisi ideal, penyelarasan strategis terpadu, di mana prioritas tuh bener-bener tajam dan semua orang tahu persis nilai apa yang mereka hasilkan setiap harinya. Nah, buat pindah dari mimpi buruk di kondisi pertama ke kejelasan di kondisi kedua, perusahaan mutlak butuh sebuah kerangka kerja. Masuk ke bagian 2, menyembuhkan sindrom objek mengkilap, yaitu dengan menemukan filter untuk organisasi Anda. Masalahnya udah jelas ya, sekarang kita bahas obat penawarnya dari sumber materi kita. Jawabannya adalah kerangka kerja OKR, Objectives and Key Results. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham. OKR ini bukan sekedar alat buat nulis goals doang. Lebih dari itu, OKR adalah filter strategis yang cukup kejam. Kerangka ini ngasih wewenang penuh buat tim, buat bilang enggak ke ide atau kerjaan yang enggak punya kaitan jelas sama tujuan inti. Bisa dibilang, ini adalah tameng utama Anda dari segala macam gangguan. Ada satu analogi keren banget dari sumber literatur kita. Anggap organisasi Anda itu kayak sebuah teka-teki atau puzzle raksasa. Tanpa OKR, tiap karyawan cuma pegang satu kepingan puzzle, tanpa tahu hasil akhirnya bakal bentuk gambar apa. Lewat OKR, karyawan akhirnya bisa lihat melampaui departemennya sendiri. Mereka jadi paham, oh ternyata tugas harian saya, kepingan puzzle saya ini, bakal nyambung sama kepingan dari departemen lain buat ngebentuk misi besar perusahaan. Masuk akal kan? Bagian 3. Cetak biru OKR. Kita bongkar mekanisme penyelarasan yang terukur ini. Mungkin Anda mikir, terus prakteknya di balik layar kayak gimana? Nah, kerangka ini punya 5 kekuatan super yang disingkat FACTS. Tapi saya pengen Anda benar-benar fokus ke huruf A, alignment, alias penyelarasan. Kenapa? Karena penyelarasan inilah yang mastiin semua karyawan di lapangan benar-benar ngeh gimana keringat mereka berkontribusi langsung ke strategi besar yang dibikin sama eksekutif di atas. Semuanya jadi transparan dan saling terikat kuat.
Mari kita beralih dan lihat gimana proses ini jalan secara dinamis di dalam perusahaan. Ingat, ini bukan sekedar perintah militer satu arah dari atasan ya, ada aliran dua arah. Langkah pertama emang dari atas ke bawah. Pemimpin netapin tujuan besar yang ngalir ke seluruh departemen. Tapi langkah kedua nggak kalah penting, dari bawah ke atas. Karyawan juga ngusulin ide dan tujuan mereka sendiri. Aliran dua arah ini sukses nyatuin semua orang buat ngejar target ambisius tanpa matiin motivasi mereka, karena setiap orang dikasih ruang buat berkreasi. Bagian 4. OKR di dunia nyata. Membuktikan efektivitas kerangka kerja ini di berbagai industri. Ngomongin teori terus kan bosen ya? Mari kita lihat buktinya di dunia nyata. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ngelihat gimana metode yang sama persis bisa dipakai di sektor yang beda banget. Lihat aja pemerintahan kota Syracuse menerjemahkan keberlanjutan fiskal jadi target spesifik, ngurangin varian anggaran. Terus merek Allbirds ngejar jejak karbon terendah dengan hasil utama infrastruktur 100% tanpa limbah. Bahkan tim sebuah museum mengukur target nambah pengunjung muda lewat penjualan tiket musiman seharga $30. 3 dunia beda tapi pakai satu metode yang sama buat ngebawa misi yang abstrak jadi tonggak pencapaian yang sangat nyata. Ada satu studi kasus luar biasa yang disorot dari sumber kita. Poplar Homes, sebuah perusahaan manajemen properti. Mereka ini nggak cuma netapin satu jenis target. Mereka nerapin key results terukur di hampir semua aspek bisnisnya. Mulai dari meluncurkan chatbot asisten virtual, bikin tour 3D buat klien jarak jauh, sampai mastiin para pemilik rumah dibayar konsisten pada hari kerja ketiga. Mereka benar-benar pakai OKR buat dorong inovasi produk sekaligus efisiensi operasional secara bersamaan. Bagian kelima, yang terakhir, tim dari berbagai tim. Gimana caranya mencapai ketangkasan yang tersinkronisasi? Nah, semua contoh tadi bawa kita ke transformasi pamungkas dari cetak biru ini. Saat penyelarasan udah kejadian secara menyeluruh, organisasi Anda berubah jadi apa yang disebut sebagai tim dari berbagai tim. Inilah puncak wujud nyata dari metafora puzzle tadi. Nggak ada lagi cerita departemen marketing jalan ke utara, tim teknik malah jalan ke selatan. Dari pimpinan senior sampai staf paling junior, semuanya punya pemahaman dan komitmen yang sama. Anda beroperasi benar-benar sebagai satu organisme hidup yang tersinkronisasi. Lalu apa manfaat terbesarnya? Ketangkasan atau kemampuan untuk beradaptasi dengan sangat cepat. Sumber materi kita nyatet gimana Poplar Homes ngebuktiin ini pas pandemi COVID-19. Waktu aturan tiba-tiba ngebatasin akses fisik ke properti, mereka nggak panik. Karena mereka udah sinkron, mereka bisa langsung memusatkan upaya lintas fungsi dan ngeluncurin chatbot ACE mereka di waktu yang paling ideal. Alhasil, mereka tetap mempertahankan keunggulan kompetitif di saat perusahaan lain masih pada kebingungan. Ada satu kutipan dari sumber materi yang rangkum ini semua dengan luar biasa cakep. Sebuah vaksin terhadap pemikiran yang kabur. Coba resapi itu. Kerangka kerja OKR memaksa kita buat berpikir jernih, ngejaga eksekusi tetap tajam, dan pada akhirnya benar-benar menyembuhkan penyakit kebingungan korporat yang sering melanda organisasi. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan provokatif buat dipikirin. Coba deh cek lagi daftar tugas harian Anda hari ini dan pakai filter OKR tadi. Tanya ke diri Anda sendiri sejujur-jujurnya. Apakah kerjaan yang lagi Anda lakuin hari ini beneran ngedorong nilai nyata buat misi besar perusahaan? Atau jangan-jangan Anda sama tim tanpa sadar cuma lagi merjar objek baru yang mengkilap doang? Pilihan ada di tangan Anda. Teruslah selaras, teruslah fokus, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.